yang disampaikan kepada masyarakat telah terverifikasi, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, melalui siaran pers ini, kami akan menyampaikan update perkembangan penanganan perkara secara profesional dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab institusi kepada masyarakat. Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi membantu dalam pengungkapan kasus ini. Setelahnya, jalannya rilis akan dipandu oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Kombes Budi. Silakan nanti ditentukan, ya, mungkin pertama dari Kapolres Jakarta Pusat, selanjutnya dari Direskrim Polda Metro Jaya. Silakan Mas Budi. Terima kasih Bapak Kapolda. Tadi rekan-rekan sekalian, kita sudah mendengar bahwa Polda Metro Jaya dan Mabes Polri sangat concern menjadikan perkara ini menjadi prioritas utama. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pasti secara profesional, proporsional, dan transparan. Rekan-rekan media dan masyarakat boleh mengawal tentang proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Nah, untuk lebih ringkas dan jelas bagi teman-teman sekalian, Polda Metro Jaya akan menjelaskan secara runtun dari mulai awal TKP sampai dengan langkah-langkah yang dilakukan sampai dengan rencana tindak lanjut, sehingga informasi ini tidak bias dan tidak diselipkan, disusupin informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila informasi ini keluar dari Polda Metro Jaya, artinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Kami beri kesempatan kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renol Hutagalung, untuk menjelaskan runtun dan komprehensif mulai dari awal TKP, langkah-langkah kepolisian yang sudah dilakukan. Silakan Bapak Kapolres. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro, yang kami hormati Bapak Wakapolda, rekan-rekan Kabid Humas, Direskrimum, dan seluruh rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kami dari jajaran Polres Jakarta Pusat bersama Polda Metro turut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Kami mencoba menjelaskan bahwasannya bermula penyiraman yang menggunakan cairan berbahaya terjadi pada tanggal 12 Februari 2026, tepatnya pukul 23.30 WIB. Dan ini kami tindak lanjuti berdasarkan laporan polisi dengan model A, temuan kepolisian nomor LP garing A garing 222 garing 3 Romawi garing 2026 garing Satreskrim garing Restro Jakarta Pusat garing Polda Metro Jaya tanggal 13 Februari 2026. Tepatnya pembuatan laporan polisi ini pada pukul 02.30 WIB tentang tindak pidana penganiayaan berat dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat 2 dan atau pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. TKP penyiraman cairan berbahaya ini yaitu di Jalan Salemba 1, Senen, Jakarta Pusat, di mana terjadi penyiraman cairan berbahaya ini terhadap korban atas nama AY. Maret, 13 Maret 2026, tepatnya 13 Maret 2026. Untuk laporan informasi berawal di tanggal 13 Maret 2026, penyidik telah melengkapi administrasi penyelidikan, yaitu surat perintah tugas
13 Maret 2026, surat perintah penyelidikan tanggal 13 Maret 2026, rencana penyelidikan tanggal 13 Maret 2026. Ini dibuat administrasi pada dini hari dan dilanjut olah TKP tanggal 13 Maret 2026. Olah TKP berdasarkan penyelidikan secara ilmiah dilakukan terhadap dugaan peristiwa penyiraman cairan berbahaya terhadap korban AY di Jalan Salemba 1 Senen, Jakarta Pusat pada pukul 01.30 WIB yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKP Robi, di mana terlihat di sini lokasi TKP dan titik penyiraman. Barang bukti yang didapatkan di TKP yaitu yang pertama, pakaian yang digunakan korban setelah disiram cairan berbahaya. Yang kedua, helm korban saat dilepas atau setelah dilepas akibat disiram cairan berbahaya yang diduga oleh pelaku diserahkan oleh Babin Kantipmas, yaitu Aibda Faisal kepada anggota Satreskrim. Kemudian dari penelusuran di sepanjang Jalan Salemba 1 didapat barang bukti yang diduga milik pelaku di Jalan Salemba 1 menuju RSCM. Ini bersesuaian dengan rekaman CCTV bahwa pelaku yang mengendarai menggunakan helm tersebut. Sehingga kami mencoba membuat sked TKP berdasarkan mata arah angin utara selatan, barat dan timur. Sked ini tanpa berskala, yaitu beberapa titik baik di poin nomor 1 posisi korban saat disiram, nomor 2 sisa cairan yang diduga cairan berbahaya ditemukan di permukaan jalan aspal. Yang ketiga, posisi motor korban setelah korban terkena cairan yang diduga cairan berbahaya. Nomor 4, posisi korban saat membuka helm. Nomor 5, korban melepaskan baju atau kaos berwarna hitam pada saat pemeriksaan awal di tempat kejadian yang ditemukan. Keenam, posisi korban saat duduk di trotoar. Dari keterangan korban setelah korban terkena cairan yang diduga cairan berbahaya tersebut. Nomor 7, cairan berwarna merah yang diduga kuat sebagai cairan berbahaya yang menempel pada besi jembatan turut diamankan sebagai barang bukti. Nomor 8 yaitu CCTV di toko RNT Mart dan beberapa CCTV lainnya, termasuk helm berwarna hitam yang ditemukan di jembatan kecil. Selanjutnya penyelidik melakukan pendampingan korban saat di RCM. Kita lihat ada yang berpakaian hitam, yaitu perwira siaga Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Bersamaan itu atas nama Ibda Dede Saipudin, bersamaan dengan itu juga lanjut membuat laporan model A, laporan polisi sebagai bahan dasar untuk tindak lanjut kami. Hasil koordinasi dengan pihak RCM berdasarkan surat pengantaran visum et repertum kepada pihak RCM yang ditujukan atas korban atas nama AY tersebut, ada beberapa yang disampaikan perlukaan terhadap tubuh korban AY, antara lain luka bakar pada bagian wajah sebelah kanan hingga dada. Kemudian didapatkan luka bakar pada bagian tangan kanan dan didapatkan luka bakar pada bagian tangan kiri. Selanjutnya penyidik telah melakukan interview terhadap saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, dan berada di sekitar TKP sebanyak 4 orang.
Ini awalan dari pemilik CCTV, warga yang menolong, dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sempat di lokasi. Berikut yang juga mengenal terhadap korban. Hasil koordinasi penyidik Polres Jakarta Pusat bersama Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penelusuran CCTV berdasarkan pola perjalanan korban, yaitu dugaan bahwasannya korban berangkat dari YLBHI ke SPBU Cikini, yaitu berangkat dari Jalan Borobudur menuju Jalan Proklamasi, Jalan Penataran, Jalan Penggangsaan Barat. Ada lawan arah dari Cilosari ke SPBU Cikini yang diduga perjalanan korban menuju TKP melalui Jalan Cikini Raya atau SPBU Cikini, Jalan Penggangsaan Timur masuk Jalan Pangeran Diponegoro sampai dengan Jalan Salemba 1, yaitu di TKP. Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Maret 2026 yang dipimpin oleh Wakasat Reskrim. Dari hasil keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan petunjuk lainnya didapatkan peristiwa dugaan pasal 467 ayat 2 dan atau pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selanjutnya penyidik telah melengkapi administrasi penyidikan, yaitu antara lain surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, rencana penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, ini yang akan dikirim kepada Kajari Jakarta Pusat dan tentu kepada korban atau pihak keluarga, serta surat perintah penyitaan tanggal 13 Maret 2026. Dari hasil surat perintah penyidikan, maka dilanjut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi yang tentu dilakukan pemeriksaan secara intens dan sampai saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan, antara lain kepada pembuat laporan polisi maupun tim yang ada di lapangan dan 4 orang yang menjadi saksi TKP, sehingga berjumlah 7 orang. Selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu LPSK RI, pada tanggal 14 Maret 2026 yang bersama-sama turun ke lokasi tempat kejadian perkara. Selanjutnya penyidik melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam hal ini menindaklanjuti temuan barang bukti yang ada di TKP, yaitu bermula pada tanggal 13 Maret 2026 melakukan pengiriman sampel baju dan helm milik korban ke Puslapor Bareskrim Polri untuk mendapatkan hasil menentukan senyawa kimia apa yang terkandung sehingga korban mengalami luka bakar dan baju korban yang rusak atau meleleh. Pada tanggal 14 Maret 2026 melakukan pengiriman DVR CCTV yang berada di sekitar TKP ke Puslapor Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada tanggal 15 Maret 2026 melakukan pengiriman barang bukti helm yang diduga milik pelaku ke Pusiden Bareskrim Polri untuk mendapatkan sidik jari atau fingerprint, dan ke Puslapor Polri untuk mendapatkan DNA yang diduga milik pelaku. Perlu kami tekankan, tadi yang bulan Februari di awal itu adalah Maret. Ini kesalahan redaksional, akan kami koreksi kembali. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah menjelaskan. Kami tegaskan kembali kemana kejadian itu hari Kamis 12 Maret 2026
sekira pukul 23.30 WIB. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat secara proaktif untuk mendatangi TKP dan membuat temuan LP model A. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat sekalian, dengan tempo waktu yang ada, kami berharap ini diberi ruang kepada penyelidik dan penyidik untuk bisa bekerja secara maksimal. Jadi tempo waktu yang ada ini bagaimana untuk mengumpulkan barang bukti secara cermat dan teliti. Jadi bukan ruang waktu yang lama, waktu yang memang tidak bisa tergesa-gesa tetapi harus bisa secara teliti. Nah, untuk secara lengkap proses penyelidikan sampai dengan pengolahan barang bukti, digital forensik secara scientific crime investigation yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, kita beri ruang kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum untuk bisa menjelaskan hasil yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk perkara ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, siang hari ini kami ingin menyampaikan informasi terkait dengan hasil dari penanganan perkara yang diduga telah terjadi kepada korban atas nama Andri Yunus, telah diduga diserang oleh pelaku orang tidak dikenal dengan cara menyiramkan cairan yang diduga zat kimia asam kuat ke arah wajah dan tubuh korban. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Kapolres Jakarta Pusat terkait dengan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh kami. Bentuk keseriusan Polri di dalam menangani perkara ini, kami saat ini sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara yang terjadi, terdiri dari penyidik Satreskrim Polres Jakarta Pusat, kemudian penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, dan dari Bareskrim Polri. Setelah kami memperoleh informasi dan laporan sehubungan dengan kejadian dimaksud, selanjutnya kami melakukan upaya penyelidikan, melakukan analisis terhadap CCTV dan analisis terhadap saluran komunikasi yang ada. Ada 86 titik kamera pengawas yang kami ambil sehubungan dengan titik-titik di mana diduga para pelaku penyiraman ini berangkat dan kembalinya. Ada 7 titik kamera pengawas atau CCTV yang diambil dari sistem elektronik tilang. Kemudian ada 27 titik yang kami ambil dari Diskom Infotik. Kemudian ada 8 titik yang kami ambil dari Dinas Perhubungan. Kemudian ada 44 titik CCTV dari warga, artinya rumah warga, kemudian perkantoran maupun bangunan-bangunan yang ada di sekitar jalur pelintasan pelaku. Dari 86 titik kamera pengawas yang kami analisa, ada 2.610 gambar dalam bentuk video dengan durasi 10.320 menit, sehingga kami membutuhkan waktu cukup beberapa hari ini dalam menganalisa digital terhadap video rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalur yang dilintasi oleh pelaku. Dapat kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, sebelum kejadian
Terpantau berdasarkan hasil analisa rekaman CCTV dari sejumlah titik di wilayah Jakarta, para terduga pelaku diduga telah mengikuti pergerakan korban sejak sebelum kejadian. Pergerakan para terduga pelaku terdeteksi melalui beberapa titik kamera pengawas dengan jalur dimulai dari pergerakan para pelaku ini dari wilayah Jakarta Selatan menuju titik kumpul awal di Jalan Merdeka Timur atau sekitar depan stasiun Gambir. Kemudian sore hari dari depan stasiun Gambir tersebut di Jalan Merdeka Timur, terduga pelaku menelusuri Jalan Insinyur Haji Juanda. Ini kami sampaikan berdasarkan hasil temuan analisa CCTV ya rekan-rekan sekalian. Kemudian dari Jalan Insinyur Haji Juanda, para pelaku menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Dari Jalan Medan Merdeka Barat selanjutnya menuju kawasan Tugu Tani. Jadi kalau rekan-rekan mengikuti alurnya itu melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban ketika korban selesai acara di YLBHI. Nah, korban ini tidak langsung menuju ke tempat kejadian perkara, namun sempat mengisi bahan bakar dulu di SPBU Cikini Raya, dan itu diikutin oleh pelaku sekitar pukul 23.32 atau 23.35 para terduga pelaku terlihat berada di SPBU Cikini Raya. Selanjutnya diduga 4 orang terduga pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor menunggu korban di depan KFC Cikini. Kemudian mengikuti korban yang bergerak menuju Jalan Diponegoro dan selanjutnya ke arah Jalan Salemba 1. Nah, saat kejadian pada pukul 23.37 hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Jalan Salemba 1 persimpangan Jalan Talang wilayah Jakarta Pusat. Di sana tempat kejadian perkara terjadi dan puji syukur kita memperoleh rekaman CCTV dengan gambar yang cukup jelas, sehingga ini sangat membantu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan kami. Kemudian pasca kejadian juga tim kami melakukan penelusuran terhadap para terduga pelaku, melakukan pelarian ke arah yang berbeda dari 2 tim, dari 2 motor yang ditumpangi 1 motor masing-masing 2 orang tersebut. Yang 1 motor OTK 1 dan OTK 2 ini melawan arus di Jalan Salemba ini, melawan arus dari Jalan Raya Salemba menuju Senen. Kemudian dari Senen menuju Jalan Keramat Raya, Jalan Keramat Raya menuju Tugu Tani, dan dari Tugu Tani selanjutnya bergerak ke arah Stasiun Gondang Dia. Nah, dari Gondang Dia ini menuju wilayah Jakarta Selatan.
Kemudian untuk yang satu kendaraan yang ditumpangi oleh 2 orang, OTK 3 dan OTK 4, ini dari lokasi kejadian yang bersangkutan tidak berputar arah tapi lurus menuju Jalan Pramuka Sari 2. Nah, dari Jalan Pramuka Sari 2 selanjutnya menuju Matraman, dan dari Matraman termonitor dari CCTV menuju wilayah Jatinegara. Selanjutnya ke Jalan Oto Iskandar Dinata, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV tersebut yang kami padukan dengan pengolahan digital terhadap alat komunikasi, setelah kejadian salah satu pelaku diduga mengganti pakaian sebelum melanjutkan perjalanan dalam pelariannya. Dan hasil analisa jaringan komunikasi menunjukkan para pelaku selanjutnya berpencar ke wilayah Kalibata, Ragunan, dan wilayah Bogor. Rekan-rekan sekalian, saat ini kondisi korban berdasarkan pemeriksaan medis mengalami trauma asam, kemudian luka bakar pada bagian wajah, lengan, batang tubuh, dan kedua anggota gerak lainnya. Mudah-mudahan korban segera diberikan kesembuhan. Mari kita sama-sama doakan rekan-rekan sekalian, keluarga kita, sahabat kita tersebut segera memperoleh kesembuhan sehingga bisa kembali beraktivitas. Kami sangat bersyukur rekan-rekan sekalian bahwa dengan banyaknya CCTV yang terpasang di jalur-jalur utama maupun di jalur-jalur alternatif yang ada di wilayah Jakarta, ini sangat membantu pengungkapan atau proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan. Apalagi pada beberapa titik atau sebagian besar titik CCTV yang terpasang di wilayah Jakarta memiliki resolusi yang cukup tinggi, sehingga pada beberapa tempat dapat diperoleh gambar yang cukup jelas. Kemudian rekan-rekan sekalian, dalam beberapa waktu belakangan kita sempat sajikan beredarnya video TKP yang membuat para pelaku ini seolah-olah terpublikasi. Nah, dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik. Pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Jadi sebagaimana rekan-rekan banyak melihat atau menerima mungkin kiriman link atau unggahan di media sosial berupa dugaan pelaku, kemudian dugaan identitas pelaku, itu kami pastikan bahwa itu adalah hoax atau tidak benar, karena itu hasil rekayasa dari artificial intelligence. Kami duga ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh jaringan dan pelaku itu sendiri untuk mengaburkan informasi, untuk mengaburkan arah, untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang diperoleh. Sehingga kami berharap mari kita sama-sama jaga supaya hasil nanti penyelidikan dan penyidikan yang akan kami sampaikan dalam beberapa hari ke depan, mudah-mudahan kami segera bisa memberikan atau menyampaikan dari tangkapan gambar CCTV yang kami peroleh di sepanjang jalur yang diduga
dijadikan sebagai jalur untuk keberangkatan maupun kembalinya para terduga pelaku. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah sangat membantu dengan keberadaan CCTV yang tergelar di beberapa jalur di wilayah Jakarta. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Beberapa informasi yang terkait dengan penanganan perkara penyiraman atau penganiayaan terhadap korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 yang lalu. Kami akan terus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penegakan hukum yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak di Reskrim tadi kita sudah sama-sama mendengar dari awal olah TKP sampai dengan proses yang dilakukan termasuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Jadi sudah secara komprehensif. Kita beri kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ya, paling kanan Mas. Sebutkan nama dan medianya.